Sudah ya? Ya. Oke, auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah masuk hari ke berapa puasanya, Septi? Hari ke-5. 6 ya. Oke. Hari ke-6. Berarti kita sudah sharing ya. Sharing hal ini sudah sebanyak 5 kali. Hari ini hari ke-5. Hari ketiga karena beberapa orang yang sharingnya ini. Sharing baru hari ketiga, betul. Oke, siap. Iya, jadi badal untuk MC ya. Silakan Miss Septi ya untuk memberikan tausiahnya. Semoga tausiahnya bisa diambil pelajaran bagi yang mendengarkannya. Dan insya Allah materi ini materi yang berkenaan dengan kebutuhan Septi nih kayaknya nih. Biasanya kalau materi itu kan tausiah untuk dirinya dulu. Emang apa sih materinya nih, kayak menarik banget ya. Oke. Social distancing ya. Sebelum dimulai kita baca basmalah dan salat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Miss Septi untuk memberikan tausiah. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman, Bapak dan Ibu memberikan kesempatan untuk aku hari ini untuk sharing session ya. Tapi akan berbeda mungkin dengan sharing session sebelumnya. Kalau kemarin kan tausiahnya sangat ini ya, mendetails gitu. Dan kalau kali ini aku mau sharing aja, tapi membaca gitu ya. Dan untuk judulnya sendiri adalah, mari kita lihat dulu, meninggal dunia dengan membawa hutang puasa. Kenapa aku pilih judul itu? Karena itu untuk diri aku sendiri sebenarnya. Aku jadi belum selesai membayar hutang puasa dari Ramadan yang sebelumnya gitu ya. Dengan berbagai macam alasan ya. Mudah-mudahan setelah Ramadan selesai ini bisa langsung diganti gitu. Oke, Kan aku jadi mau. numpuk dong, Miss. Iya, jadi numpuk nih. Pasti mau sharing. Kalau numpuk enak loh, Miss. Ya. Nih numpuk nih tuh. Ya Allah. Numpuk lagi bongkar celengan. Is that real? Itu real. Silakan. Do you want to join with us to call? Namanya apa sih? Namanya apa tuh? Itu yang tadi saya tunjukin, itu program. Ini jadinya tumpukan juga nih, tapi namanya bukan tumpukan hutang. Ini tumpukan tabungan. Jadinya ini udah hampir. Jadinya dimulai habis Lebaran. Nanti mau Lebaran ini dibongkar. Oh, I see. Menarik sih, menarik. Nah, gitu. Jadinya ya dapat deh nih, kita ada THR duluan nih. Wah, keren banget ya. Menarik, ya, menarik. Ini jadi kita ngobrol ya. Jadi silakan next Ramadan bisa ikutan. Next setelah apa? Lebaran. Oke, aku mau share screen dulu ya. Oke, Miss. Okay, here we go. I hope you can see it. Kelihatan nggak? Ya. Ya, karena mata udah uzur, jadinya agak-agak dibacain mungkin bisa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi judulnya adalah meninggal dunia dengan membawa hutang puasa. Untuk artikelnya sendiri ini ditulis oleh Ustaz Abu Usman Karisman. Artikel ini aku ambil dari Google deh. Nanti kalau misalnya ada bapak ibu yang mau artikelnya, ini bisa scan aja barcode-nya di sini, nanti akan diarahkan langsung ke link yang ditulis oleh ustadznya. Baik, nah ini ustadz itu dapat pertanyaan, jika seorang muslim meninggal dengan membawa hutang tanggungan puasa, apakah sebaiknya dilakukan anak atau kerabatnya gitu? Jawabannya adalah para ulama menjelaskan bahwa jika memang ada masa waktu bagi orang itu untuk mengganti puasanya, ia tidak mengganti di masa lapang, kemudian meninggal dunia, maka anak dan kerabatnya hendaknya mengganti puasanya gitu. Jadi habis puasa Ramadan, yang terutama untuk yang muslimah ya, karena muslimah sering tidak puasa gitu, sering tidak puasa karena haid gitu ya, atau misalnya melahirkan gitu. Terus setelah itu, setelah Ramadan meninggal dunia.
Itu kalau misalnya ia tidak bisa mengganti di masa lapang, misalnya setelah Ramadan kan kita Lebaran ya, habis itu ada jangka waktu di mana seharusnya dia bisa tuh mengganti puasanya, tapi ternyata dia nggak ganti gitu, udah keburu meninggal dunia, nanti bisa digantikan sama hendak kerabat atau keluarganya gitu. Next. Contoh, jika orang yang meninggal itu laki-laki, ia pernah tidak berpuasa di bulan Ramadan karena sakit selama 4 hari. Kemudian yang kemungkinan atau yang memungkinkan bagi dia mengganti, tapi ia tidak menggantinya, maka anak dan kerabatnya lah yang mengganti puasanya. Tetapi jika memang sepanjang sisa hidupnya tidak ada kesempatan bagi dia untuk mengganti karena berbagai ujur syar'i seperti sakit dan safar, kemudian meninggal dunia, tidak ada kewajiban untuk mengganti. Misal ia punya tanggungan puasa Ramadan selama 4 hari karena sakit. Tapi sejak tanggal 2 Syawal sampai meninggal dunia, ia selalu mengalami keadaan uzur seperti sakit atau safar, sehingga tidak bisa mengganti. Dalam kondisi ini, anak dan kerabatnya tidak perlu mengganti puasanya gitu. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, man mata wa alaihi siyamu soma anhu waliyu. Yang artinya, barang siapa meninggal dalam keadaan memiliki tanggungan puasa, maka walinya lah yang berpuasa untuknya. Oke. Hadis Bukhari, hadis riwayat Muslim. Oke. Selanjutnya, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan, meninggalkan puasa karena sakit atau uzur lain terbagi menjadi 3 keadaan. Yang pertama, uzur ini tidak bisa diharapkan akan berakhir. Dalam kondisi ini, memberi makan 1 orang miskin setiap hari yang ditinggalkan. Kondisi kedua, uzur itu tidak bisa diharapkan berakhir. Akan tetapi sakitnya ternyata berlanjut hingga ia meninggal dunia. Dalam kondisi ini, ia tidak punya tanggungan apa-apa. Kondisi ketiga, ia sembuh dari sakitnya selama beberapa hari yang memungkinkan bagi ia mengganti puasanya, tapi ia tidak menggantinya. Maka orang lain atau walinya yang berpuasa untuknya berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang meninggal membawa tanggungan puasa, wali-walinya lah yang berpuasa untuknya. Jika walinya tidak berpuasa, maka ia memang tidak wajib berpuasa. Namun dalam kondisi demikian, ia memberi makan 1 orang miskin setiap hari yang ditinggalkan. Gitu. Syaikh bin Baz rahimahullah menjelaskan yang dimaksud dengan wali di dalam hadis adalah karib kerabat, baik dari jalur ayah atau jalur ibu. Jika tidak memungkinkan berpuasa, memberi makan setiap hari yang ditinggalkan 1 orang miskin sebanyak 1 syok. Ukurannya adalah 1,5 kg. Gitu teman-teman. Begitu Bapak Ibu untuk tema kali ini ya, tentang meninggal dunia dengan membawa hutang puasa gitu. Baik, terima kasih atas waktunya Mr. Taufik. Saya kembalikan ke MC. Sudah, Miss? Sudah. Ini jadinya kita ngerekap gitu, sama juga gitu ya. Mengenai hutang puasa, alhamdulillah telah diberikan penjelasan singkat oleh Miss Septi. Nah, memang kita sebagai seorang muslimah itu pasti ada kendala seiring berjalannya usia kita. Mungkin saat kita, kalau laki-laki ya masih bagus fisiknya, mungkin dia insya Allah masih kuat sampai usia sekian. Tapi ketika sudah tua,
itu akan banyak hutangnya, mungkin nggak kuat atau asam uratnya naik atau asam lambungnya naik ya, itu menjadi sebuah kewajiban untuk membayarnya. Kalau untuk wanita memang ada tamu setiap bulan, ada pasti ada hutangnya. Jadi memang tadi kasusnya punya hutang belum sempat dibayar udah kena Ramadan ya. Nah, nanti bertumpuk. Dan memang kalau misalnya begini kalau misalnya dia wanita ya, dia bukan meninggalkan puasa Ramadan misalnya 4 hari. Ya, misalnya 4 hari. Itu kan kalau orang yang meninggalkan puasa sudah wajib membayarkan fidyah ya. Jadinya selain kita bayar fidyah juga membayar hutang puasa, jadinya gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya tadi hitungannya 1,5 kilo, jadinya kalau 4 hari sekitar berapa? 6 kilo ya, 6,5 kilo ya. Jadi dibayarkan plus dibayar dengan puasa. Dan ada tips nih, biasanya bagus untuk diambil. Jadi ketika kita hutang puasa wajib Ramadan, dibarengi saja dengan puasa Senin Kamis. Jadi nggak berasa kan? Dan itu ternyata kalau ulama bilang itu bisa dilakukan. Gitu. Jadi Senin Kamis juga diniatkan untuk membayar hutang puasa. Seperti itu. Ya, mengenai penjelasannya kan tadi sudah dijelaskan Miss Septi. Dan kalau kurang jelas bisa nanti diklik link YouTube-nya di deskripsi ya, silakan. Miss Ibat yang akan menyiapkan linknya. Oke, ada apa? Suaranya kurang kencang ya? Oke. Yang selanjutnya tanggapan ya, silakan selaku sama-sama wanita nih, Miss Ibat. Tolong tanggapi materi dari Miss Septi. Bagaimana tipsnya supaya nggak kena Ramadan lagi? Apakah memang harus dipaksa? Apakah memang harus ada puasa Syawal langsung diganti atau diganti dulu baru Syawal ya? Silakan Miss Ibat, mungkin karena sama-sama wanita nih bisa sharing-sharing sama Miss Septi. Silakan Miss Ibat. Ya, terima kasih. Suaraku masuk nggak? Masuk. Tanggapan ya. Jadi tipsnya, kalau dari saya sendiri sih yang disampaikan Sensei tadi sama. Jadi sebaiknya diganti ketika puasa yang Senin Kamis itu niatnya kita untuk puasa ganti gitu. Tapi memang sih kalau kita tahu kita punya hutang puasa, memang ada baiknya kita kerjakan gitu, jangan nanti-nanti, karena kan kita nggak tahu ya yang namanya ajal, yang namanya meninggal kan itu udah Allah yang atur gitu, kita nggak tahu kapan. Jadi maka sebaiknya ketika kita punya hutang puasa lebih baik disegerakan seperti itu dari saya. Oke. Sensei, suaranya masih di mute. Oh iya, seperti itu Miss Septi. Jadi memang harus dilawan tuh rasa malesnya, intinya gitu ya. Jadi ketika sudah punya hutang puasa, usahakan semaksimal mungkin secepatnya. Karena aku tanya nih sama Miss Ibat kemarin, Miss Ibat kalau ada kebaikan yang ditunda boleh nggak nih? Ya namanya kebaikan ya jangan ditunda-tunda gitu. Kalau keburukan ya bagus ditunda, jangan dilakukan. Jadinya memang sesuatu yang merupakan kebaikan sebaiknya disegerakan. Terus mungkin ada masukan dari rekan-rekan semua mengenai materi yang disampaikan Miss Septi mengenai hutang puasa, karena kasusnya itu begini Miss Septi. Jadi ketika saudari kita sedang tidak berpuasa dan dia meninggal, masalahnya kan kita nggak tahu di utangnya berapa gitu. Apakah memang ada solusi tuh Miss Septi bagi orang yang nggak dapat amanah untuk membayar hutang, kan katanya memang kerabat ya yang mengganti puasanya. Itu gimana Miss Septi? Kalau itu aku belum baca ya. Tapi biasanya sih kalau sesama keluarga biasanya suka kalau yang aku rasakan ya, ibuku tuh suka nanya gitu, "Teh, kamu punya utang puasa nggak?" Mungkin nggak semua orang
tua seperti itu juga ya, nanya-nanya anaknya utang puasanya masih punya utang puasa atau Oh enggak. ya. Jadi Tapi benang merahnya sometimes itu kadang-kadang kita suka sharing entah itu sama temannya atau sama orang lain kayak masih ada utang puasa enggak gitu. Kayak oh ya, gitu. benang merahnya berarti ketika kita punya utang Berkomunikasi. puasa kita harus sampaikan ya dengan Iya. orang dekat kita ya. Jadinya Mm. ketika orang tahu hutangnya dan ada kejadian kitanya wafat bisa difidyahkan atau dibayarkan hutangnya seperti itu. Iya. Oke, ada lagi mungkin dari Pak Saifuddin mengenai hutang puasa yang bisa disampaikan menurut fikihnya. Silakan Pak Saifuddin sambil menunggu waktu nih ya, sekitar 10 menit Kenapa lagi ya. tetap puasa? Ya, yang mengenai hutang puasa Pak Saifuddin. Karena kan posisinya hutang puasa itu banyak alasan ya. Kadang-kadang ada yang sengaja meninggalkan dan kita ngelihat di jalan-jalan itu bahkan orang enak-enakan seorang muslim karena ini dia lapar atau seperti apa dia makan entar gantinya belakangan. Jadi niatnya itu memang dia memposisikan puasa Ramadan itu bukan puasa yang benar-benar wajib ya yang harus dilaksanakan, tapi ya sekenanya ada banyak kita temukan gitu. Seperti itu cara bayar hutangnya atau fidyahnya Baik, atau terkait dengan konsekuensinya. ya terkait dengan utang puasa Ramadan begitu ya. Yang pertama adalah kita lihat dari saum di bulan Ramadan ini kan wajib ya, termasuk pada rukun Islam begitu. Jadi kalau misalkan orang tidak memprioritaskan saum Ramadan berarti udah ketahuan imannya itu kan. Terus yang kedua, hakikatnya utang itu adalah suatu hal yang harus diprioritaskan gitu ya. Jadi patokannya begini, ya insya Allah juga saya sudah sering mengalaminya. Bayarlah hutang kalian, maka insya Allah rezeki kalian akan dimudahkan, gitu ya. Itu kalau hutang terkait dengan ma'ali ya, hutang-hutang piutang masalah nominal duit gitu. Jadi insya Allah siapapun yang memprioritaskan untuk membayar hutang puasa di bulan Ramadan, ya kan, insya Allah yakinlah bahwa segala hajat antum akan dimudahkan juga, gitu. Karena siapa yang memprioritaskan Allah, Allah juga akan memprioritaskan mereka juga. Gitu, Pak. Ya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih masukannya Pak Saifuddin dan Miss Septi atas materi dan taujihnya. Semoga apa yang disampaikan bisa menambah wawasan dan bisa bisa memberikan pencerahan ya bagi kita yang mempunyai hutang. Jadi kesimpulannya dibayar secepatnya ya, terus diberikan kejelasan ketika ada punya hutang dengan orang-orang terdekat sehingga orang terdekat itu bisa ibaratnya menggantinya. Dan kita juga harus memposisikan puasa Ramadan ini sebagai syarat sahnya kita sebagai muslim. Jadi ada motivasi tersendiri di situ. Baik, karena waktunya sudah habis buat ya? Sudah habis ya. Baik, saya sebagai MC yang tadinya tugas siapa MC-nya? Bu Menul ya. Jadi saya badalin dan jadi Bu Menul punya hutang badal 2 ya. Ya, Ustazah Condet. Baik, terima kasih atas waktunya. Kita tutup sharing session ini dengan membaca hamdalah dan istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu sore hari nanti untuk qiraah bersama 15 menit sebelum pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.